Usarea Rama Penuh, Sakuaran Lakutia, Prananasa Sekolah kami Tiari, SMA Tai Mulubulu, Soka Tutu Tukit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutri Oktaviani SSI, guru biologi di SMA Negeri 1 Moyobulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di IKIP Saraswati. Hari ini, 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi jenis dan peranan jamur dalam kehidupan di kelas 10A SMA Negeri 1 Moyobulu. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu dosen. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya, kita patut bersyukur. Kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran. Sudah sarapan semua anak-anak? Sudah. Bagus ya. Jadi itu adalah kebiasaan yang baik anak-anak, sebelum ke sekolah harus terlebih dahulu sarapan ya, supaya itu akan menambah daya konsentrasi kalian ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan kesehatan kalian. Oke? Baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita kerjakan pada hari ini diberikan kelancaran, kemudian nanti mendapat keberkahan. Baik, silakan ketua kelas, silakan pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Am telah memimpin tenaga untuk berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua anak-anak? Ayu, Ibu. Siapa? Ayu. Apa keterangannya Ayu? Sakit. Oke, baik. Berarti kita doakan Ayu ya, supaya cepat sehat, cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya ya. Ya, pada hari ini materi kita adalah merupakan kelanjutan dari materi kita pada minggu yang lalu. Adakah yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Saya, Bu. Oke, Zaskia. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang ciri-ciri jamur dan struktur tubuh jamur. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri jamur dan struktur tubuh jamur. Nah, dari hari ini ada yang masih ingat nggak ciri-ciri jamur itu apa? Saya, Bu. Oke, Jenny. Ciri-ciri jamur adalah multiseluler atau bersel banyak dan tidak berklorofil. Multiseluler dan bersel banyak dan tidak berklorofil. Atau ada yang lain? Ciri yang lain dari jamur, katanya si Jenny tadi mengatakan bahwa jamur itu multiseluler dan tidak berklorofil. Ada yang lain? Saya. Oke, Eva. Ciri yang lainnya yaitu organisme eukariot dan bersifat heterolog sebagai saprofit, parasit dan hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Oke, dari jawabannya Zaskia, Jenny dan Eva, kita diam dulu. Materi yang minggu lalu masih diingat tentang ciri jamur dan
Salah satunya adalah multiseluler, kemudian eukariot, kemudian ada heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanannya sendiri ya, karena dia tidak berklorofil. Ini terbuat dari apa, anak-anak? Oke, dari kedelai. Nah, tempe ini kan sebelum jadi kan ada dia kacang kedelai yang terpisah-pisah. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Fermentasi. Gimana ya? Fermentasi. Adanya kan? Fermentasi. Karena ada apa di sana? Ada mikroorganisme. Namanya ada? Ada apa? Ada jamur. Yang mana ada? Yang mana jamurnya ini ya? Oh iya, yang putih ini jamurnya. Oke, kasih aku untuk Ilham dulu. Jadi anak-anak, kalau kita kaitkan dengan materi kita minggu lalu juga kita sudah mempelajari tentang ekosistem ya. Jadi jamur ini juga merupakan peranannya sangat penting di dalam suatu ekosistem ya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena jamur ini merupakan suatu dekomposer namanya atau pengurai ya, yang dapat mengubah material organik menjadi anorganik dan sangat berperan di dalam rantai makanan. Jadi itu adalah kaitannya dengan materi kita minggu lalu. Jadi ada kaitannya juga dengan ekosistem. Oke. Dalam pembelajaran kita hari ini ada harapan yang bisa diketahui anak-anak. Ini ya, menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, jadi dari kalimat ini anak-anak itu harus menjadi motivasi untuk kalian bahwa pendidikan itu adalah hal yang nomor satu. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa mengubah hidup kalian semua nantinya. Sekarang kalian hanya anak petani. Kalau kalian rajin sekolah, bisa saja nanti di akhirnya kalian akan menjadi apa? Menjadi dokter, menjadi polisi, polwan, apa lagi? Menjadi pengusaha, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Itulah pentingnya suatu pendidikan. Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke, Nana bisa ya? Bisa. Oke, nah ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang jenis dan peranan jamur di dalam kehidupan. Nah, di materi kita ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, artinya nanti kalian akan diberikan suatu permasalahan. Dari permasalahan itu kalian nanti akan mencari solusinya. Bagaimana pemecahan dari masalah yang akan diberikan nanti oleh ibu di lembar kerja kalian. Di pembelajaran kita ada yang bisa kita harapkan, ini yang ada harapan bisa kita harapkan di sini adalah yang pertama adalah nantinya tujuannya adalah kalian nanti diharapkan bisa mampu menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri yang diamati melalui amatan media gambar dan video ya. Nanti ibu akan tampilkan gambarnya, ibu akan tampilkan video pembelajarannya. Nanti kalian bisa menggolongkan nanti jamur berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian tujuan yang kedua nanti kalian mampu menganalisis ciri-ciri dari 4 divisi jamur dan cara reproduksinya melalui amatan media gambar maupun media video ya. Kemudian yang terakhir nanti kalian nanti akan diharapkan untuk mampu menganalisis peranan jamur, baik nanti ada yang menguntungkan dan yang merugikan dalam kehidupan melalui amatan media gambar maupun media video. Seperti ini nanti yang kita harapkan di dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, di sana ada gambar beberapa jamur. Ada 4, yang nomor 1, kemudian ada yang gambar nomor 2, kemudian ada gambar nomor 3, nomor 4. Nah, coba Nada diperhatikan gambarnya, ditahan dulu. Menurut kalian itu gambar apa? Terus kaitannya dengan jamur itu apa gitu? Dengan kehidupan kalian bagaimana? Coba diperhatikan dulu anak-anak. Gambar nomor 1, ada yang bisa? Gambar apa itu anak-anak yang gambar nomor 1? Jamur apa itu? Saya Bu. Oke, Milda. Gambar nomor 1. Gambar nomor 1 merupakan gambar dari jamur enoki. Jamur enoki merupakan salah satu jamur yang dapat dikonsumsi.
Jamur ini lagi viral Bu, karena sering dijumpai di pedagang-pedagang online. Oke, good. Tepuk tangan dong. Nah, ini ada sebuah video. Silakan nanti ditonton, kemudian diamati. Nah, kira-kira nanti apa yang bisa kalian simpulkan di dalam video tersebut. Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi keempat, bab fungi. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari mulai dari ciri umum fungi, struktur tubuh dari fungi, cara hidup dari fungi, serta klasifikasi dari kingdom fungi. Nah, untuk materi keempat ini kita akan mempelajari tentang beberapa peranan fungi atau jamur bagi kehidupan. Bagaimana sih peranan jamur dalam kehidupan? Apakah semua jamur merugikan? Adakah jamur yang menguntungkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simak uraian tentang peranan jamur dalam kehidupan berikut sob. Peranan jamur dalam kehidupan ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Jamur yang menguntungkan diantaranya seperti di bidang industri makanan dan lingkungan. Contohnya adalah Rhizopus oryzae. Jamur ini tumbuh dan mengaitkan butir-butir tengkil atau kedelai menjadi sebuah tempe. Jamur ini berkembang biak dalam lingkungan yang lembab, kurang cahaya, dan anaerob. Rhizopus dapat mengubah amino dalam kedelai menjadi dextrosa gula yang dapat memecah protein dan lemak yang ada di dalam sel-sel kedelai atau kacang, sehingga tempe itu seakan-akan lebih tersedia untuk dicerna perut kita. Contoh selanjutnya di bidang industri makanan dan minuman adalah Saccharomyces. Kelompok jamur jenis hamil ini atau sering kita sebut sebagai jamur radi adalah jenis jamur yang sering digunakan dalam pembuatan makanan. Di antaranya seperti Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces ovale. Tapi sebelum itu, for your information, so channel stay dulu. Jadi sekitar 7 menit ya videonya. Ada yang bisa menjelaskan apa yang bisa kalian lihat di videonya? Saya Bu, Mungkin Zakana. dari video tersebut saya dapat menunjukkan bahwa peranan jamur ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Contoh jamur yang merugikan ada pada jamur pembusukan makanan, yaitu mukor dan Rhizopus pada roti atau stroberi. Dan ada juga yang menguntungkan pada industri makanan dan minuman, seperti pada tempe, nama jamurnya yaitu Rhizopus oryzae. Selain itu ada jamur lagi yaitu Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan roti dan tempe. Oke, good. Beri aku dulu Zakana. Nah, jadi itulah kesimpulan dari video. Nah, nanti video ini juga nanti akan membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diberikan ke kalian nanti ya. Jadi dari gambar dan dari video. Nah, ini ya sedikit ya, biar nanti ada gambaran untuk kalian dalam menyelesaikan LKPD-nya. Nah, ini ya divisi jamur itu ada 4. Yang pertama adalah Zygomicota, kemudian yang kedua adalah yang belakang Astomicota, yang ketiga Basidiomycota, yang keempat Deuteromycota. Nah, itu adalah 4 divisi dari jamur atau kelompoknya ya. Nah, ini dia ciri-cirinya karena nanti ini berkaitan ya nanti di lembar kerja kalian. Nanti sana ada gambar, nanti kalian jelaskan divisi apa dari gambar yang ada di sana ya. Itu ya, ada di sini ada Zygomicota, Astomicota, Basidiomycota dan Deuteromycota. Ini masing-masing ciri-cirinya Nana. Lihat yang pertama, Zygomicota apa cirinya yang pertama? Reproduksinya aseksual dan seksual. Kalau yang seksualnya dengan spora dan seksualnya dengan zigota. Oke, silakan anak-anak bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sudah dibagikan. Silakan bergabung.
kelas. Oke, ya ini. Di sini nanti lembar kerjanya. Kemudian ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini adalah kerjanya. Ini lembar kerjanya dan ini juga bahannya. Silakan yang punya HP boleh dipakai HP-nya, dikeluarkan saja HP-nya anak. Untuk membantu kalian dari referensi ya, boleh pakai HP. Nah ini untuk buku paketnya. Oke, untuk membantu kalian mengerjakan nanti. Ini ya panduannya, silakan dibuka. Ini kita siapkan untuk yang ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2, kelompok 3, ini untuk kelompok 3. Oke, silakan dibuat anak-anak. Lihat gambarnya. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk diskusi kelompoknya. Ya, bisa. Jadi bagi-bagi tugas biar kelompoknya semua aktif gitu ya. Ada yang jadi moderator nanti, ada yang melakukan hasil dari ya, bagi tugas. Silakan. Kalau tidak paham nanti boleh tanya ke ibu. Oke, nah sedikit ya untuk penilaian. Ini nanti penilaiannya untuk keterampilan dan sikap kalian nanti dilihat dari kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian untuk keterampilan dan sikapnya. Bisa buka HP-nya, yang punya HP boleh pakai HP dari referensinya. Saya pakai referensi HP juga. Kemudian ini
Mana nomor 1? Baca. Menggerakkan sedikit otot-ototnya supaya lebih rileks lagi. Silakan dulu berdiri semua. Ayo, berdiri semua anak-anak. Pokoknya pas kita lakukan biar rileks sedikit ya. Biar semangat nanti presentasinya. Oke, lihat dengar instruksinya ibu ya. Kalau ibu nanti bilang begini, Marina ya menari di atas menara. Merana di bawah. Ya, saya. Saya. Dengan instruksinya ibu kalian yang praktekkan. Marina menari di atas menara. Marina, merana. Merana begini nanya, merana. Ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina merana di bawah menara. Di atas menara. Marina merana. Marina menari di atas menara. Marina merana di bawah menara. Marina di atas menara. Menari. Oke. Sudah ya. Jadi pokoknya saya lihat tiket ya. Ayo anak, silakan kita presentasi dulu. Silakan ke kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain dilihat temannya, diperhatikan temannya. Nanti ketika ada yang menurut kalian kurang paham, boleh ditanyakan ke kelompok yang presentasi ya. Oke. Tidak apa-apa di depan aja, tidak apa-apa di belakang ini. Depan aja. Oke, nanti berapa? Depan. Lagi. Ini yang sekian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa presentasi dalam pertemuan. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Zaskia Aulia, saya Jaya India, saya Bebek Milani, saya Biasa Fitri, Saya Ramadhani. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai lembar kerja siswa yang telah diberikan. Untuk gambar yang pertama ada gambar jamur dengan TP.
Dari gambar ini kami mendapatkan jenis jamurnya adalah Rhizopus oryzae dan definisi dari jamur tersebut adalah zygomicota. Dan cara reproduksi dari jamur tersebut ada dua. Ada perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan spora yang berasal dari sporonium yang telah pecah. Beberapa hifa akan tumbuh dan ujungnya berbentuk sporonium berisi spora. Spora akan tumbuh menjadi miselium baru. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara seksual dilakukan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Untuk peranan bagi kehidupan kita, peranan Rhizopus oryzae pada tempe sangat penting, yaitu sebagai jamur utama yang mengubah komposisi substrat kacang kedelai menjadi makanan yang lebih bernutrisi serta mengandung banyak enzim dan senyawa bioaktif, di antaranya senyawa antibakteri. Untuk gambar yang kedua ada gambar jamur roti yang telah busuk. Jenis jamurnya adalah Rhizopus stolonifer dan definisinya adalah asmicota. Cara reproduksi jamur tersebut adalah jamur berkembang biak secara aseksual dengan membentuk konodium yang berada di ujung hifa. Setiap konidium akan tumbuh menjadi jamur baru. Konidium berwarna kehijauan dan dapat hidup di makanan, roti, buah-buahan busuk. Peranan jamur tersebut bagi kehidupan adalah penicillium ada salah satu genus dalam kingdom fungsi. Jenis jamur penicillium yang mampu menghasilkan antibiotik adalah Penicillium notatum. Jamur penicillium memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan. Untuk gambar yang ketiga adalah jamur penicillium. Jenis jamurnya adalah Penicillium notatum. Definisinya adalah asmicota. Cara reproduksinya Penicillium sp merupakan jamur yang berkembang biak secara aseksual dengan membentuk konidium yang berada di ujung hifa. Setiap konidium akan tumbuh menjadi jamur baru. Untuk peranannya, Penicillium adalah salah satu genus dalam kingdom fungsi. Manfaat jamur penicillium yang pertama adalah sebagai bahan pembuatan antibiotik. Antibiotik dari penicillium ditemukan oleh Alexander Fleming. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang merasa belum puas, mungkin bisa bertanya. Kami telah membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman semua. Oke, ya itu ya tadi ya presentasi dari kelompok 1. Silakan sudah dibuka sesi pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ada yang Oke, Radit. Baik, kami silakan kepada saudara Radit. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, nama saya Radit Alfarisi. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang dari kelompok 1 yang sudah dijelaskan tadi tentang roti yang berjamur. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan roti bisa berjamur? Terima kasih kami ucapkan kepada Radit telah bertanya kepada kelompok kami. Mungkin kita bisa berdiskusi sebentar. Oke, silakan diskusi dulu ya. Oke, silakan. Kenapa roti itu bisa berjamur? Apa yang menyebabkan roti bisa berjamur ya? Terima kasih kepada saudara Radit yang telah memberikan pertanyaan. Roti bisa berjamur karena kelembapan dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan jamur. Jika roti disimpan dalam kondisi yang lembab atau terlalu lama tanpa penyimpanan yang baik, itu dapat menciptakan lingkungan ideal bagi jamur untuk tumbuh. Mungkin ada kelompok lain yang Gimana Radit? Oke, itu ya. Artinya roti itu bisa berjamur itu dilihat dari kondisinya. Ketika kondisinya lembab itu cepat jamur itu akan tumbuh. Sama halnya dengan roti, ketika ada dibungkusan, ketika roti itu dibuka itu tidak boleh misalnya sampai 2 hari kita memakannya tidak boleh. Itu berjamur, jadi ketika dibuka
kalau tidak 1 hari itu langsung habis gitu. Karena dia berpengaruh dengan kondisi kelembagaannya. Gitu ya. Oke. Atau yang lain lagi? Ya itu. Oh, ada. Perkenalkan, nama saya Dinda Dirgabuni, saya dari kelompok 4. Mungkin ada pertanyaan. Tadi dijelaskan oleh kelompok 1 tentang peranan jamur dalam pembuatan tempe. Di tempe itu akan terjadi proses fermentasi. Setelah fermentasi, kan tempe tampak warna putih. Dan yang ingin saya tanyakan, mengapa tempe setelah fermentasi tampak berwarna putih? Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Dini karena sudah bertanya. Mungkin kami bisa berdiskusi sebentar. Bagus sekali ya pertanyaannya. Bertanya dilihat dari tempe, apa yang menyebabkan tempe itu berwarna putih ya? Apa jawabannya yang kelompok 1? Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Tadi pertanyaannya, mengapa tempe setelah fermentasi tampak berwarna putih? Perlu teman ketahui bahwa warna putih disebabkan adanya meselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tekstur yang kokoh juga disebabkan oleh meselia jamur yang menghubungkan antara biji-biji kedelai tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, gimana teman-teman? Nah, jadi sedikit ya, dibuatkan dikit jamur yang ada putih yang ada di tempe itu adanya gabungan dari miselia. Miselia itu adalah gabungan dari lipa yang ada di jamur, benang-benang yang ada di jamur. Nah, itu yang akan membuat tempe itu bisa padat dari kacang yang terpisah tadi. Jadi sehingga dapat berwarna putih. Benar-benar sekali ya jawabannya dari tadi. Gimana yang lain? Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Pas? Cukup? Oke. Silakan kelompok 1. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang sudah maju tadi, dari dua kelompok sudah maju tadi, sangat bagus sekali ya penampilannya. Yang walaupun tadi kalau kita ada perbedaan, itu perbedaannya hanya sedikit saja ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kelompok 2, ya masih lebih sedikit kelompok 1 ini ya, karena lebih interaktif dengan teman kelompoknya. Ya, tapi yang kelompok 2 ya, kelompok lain juga tidak boleh semangat ya, nanti balik lagi nanti ke depannya untuk saya jelasin. Oke, sekali lagi kita kasih apa dulu untuk silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Silakan dikumpulkan baik anak-anak. Alhamdulillah ya, presentasi sudah selesai. Nah, tapi sebelum kita mengumpulkan nanti pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin akan menguji sedikit pemahaman kalian tentang materi yang dari awal sampai akhir tadi. Silakan kalian buka HP-nya. Di situ sudah dibagikan link untuk Classroom-nya ya, sudah dibagikan Google Form-nya. Google Form sudah dibagikan di link WA tadi malam. Dibuka, di sana ada 5 soal PG tentang jamur. Silakan kalian masuk ke linknya, kemudian diisi. Ada 5 soal. Oke, diisi. Ibu kasih waktu sekitar 1-2 menit ya. Oke, diisi dulu anak. Masuk ke link Google Form-nya. Ada 5 soal pilihan ganda di sana tentang jamur. Nah, itu nanti bisa mengetahui sebagaimana pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini ya. Mengukur pemahaman kalian tentang pemahamannya tentang materi jamur, tentang jenis dan peranan jamur. Ya. Sudah? Sudah? Nanti ya, pembahasannya nanti. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita,
dari awal sampai akhir. Apa yang bisa kalian tangkap dari awal sampai akhir tentang materi yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa ditunjukkan? Saya Oke, Zafana. Silakan Zafana. Jadi dari pembelajaran kita kali ini saya dapat menunjukkan bahwa jamur merupakan organisme eukariot bersifat heterotrof dan tidak berklorofil. Jamur dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama, Zygomicota. Yang kedua, Ascomicota. 3, Basidiomycota. 4, Deuteromycota. Jamur peranan dalam kehidupan dapat menguntungkan, juga dapat merugikan. Contoh yang menguntungkan ada pada tempe, kecap, dan penisilin. Dan yang merugikan contohnya patogen pada manusia yaitu jamur pada panu dan ulat. Oke, good. Kasih aku mengakhiri pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyampaikan bagaimana perasaannya, bagaimana reaksi kalian terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini? Responnya. Oke, Zaskia, silakan Zaskia. Perasaan saya saat mengikuti pembelajaran ini pun sangat senang karena metode pembelajarannya sangat menarik karena menampilkan video mengenai materi pembelajaran pada hari ini dan juga bisa mengasah kreativitas kita Ibu, serta proses pembelajarannya menggunakan metode problem brainstorming yang berguna mengasah kita untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Oke, good. Kasih aku sudah mencakup kalian semua ya. Artinya Zaskia mengatakan bahwa pembelajarannya sangat menarik ya. Nah, tadi sudah ditonton video pembelajaran, kemudian ada gambarnya di sana dengan memberikan model pembelajaran yang sangat menarik ya. Artinya diberikan suatu masalah. Oke, good. Terima kasih Zaskia. Nah, baik anak-anak. Nah, untuk minggu depan silakan nanti di sekitar kalian, di lingkungan sekitar kalian, tolong dicari peranan dari jamur, apakah itu yang menguntungkan atau yang merugikan yang ada di sekitar kalian. Kemudian nanti kalian buat rangkumannya, minggu depan silakan dikumpulkan ya. Nanti juga dengan tugas materi selanjutnya silakan nanti dibaca lagi materi selanjutnya, bisa di share juga, kemudian bisa di buku paket. Oke, Nana bisa ya? Bisa. Nah, kemudian jadi ingat tugas yang sudah diberikan. Kemudian silakan silahkan pimpin teman-teman untuk berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.